Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Dapur Mami Kece. Kali ini saya mau buat donat butter tanpa susu cair, tanpa susu bubuk, dan tanpa telur. Rasa donat ini enak banget loh teman-teman, walau tanpa susu dan telur, karena saya menggunakan butter untuk memberikan rasa yang super enak dan aroma butter yang khas. Jadi resep ini sering saya pakai karena bahannya sederhana dan tekstur donatnya empuk banget. Yang mau jualan donat seribuan, nih resepnya. Dijamin banyak untungnya. Di video kali ini saya akan membagikan tips dan pengalaman saya membuat donat ini. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Langsung aja kita siapkan bahan-bahannya, dan sebelumnya buat yang baru aja mampir nih, jangan lupa subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Mami Kece. Terima kasih. Pertama-tama saya mau siapkan bahannya dulu. Yang pertama ada tepung. Di sini saya menggunakan tepung protein tinggi atau tepung cakra kembar untuk menghasilkan donat yang empuk. Kalau kalian mau donat yang lebih padat lagi teksturnya, bisa dicampur dengan tepung protein sedang ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai 250 gram tepung protein tinggi. Kalau kalian mau dicampur dengan tepung protein sedang, tinggal dibagi dua aja. Di resep ini saya sarankan untuk menggunakan tepung protein tinggi agar menghasilkan donat yang empuk. Jadi donatnya itu nanti anti gagal ya teman-teman, akan tetap empuk walau seharian, dan bahkan disimpan sampai besok pagi pun tekstur donatnya tetap empuk. Bahan-bahannya sudah saya tulis di description box ya teman-teman, silahkan scroll ke bawah aja, saya tidak masukkan di video. Di sini saya mau timbang terlebih dahulu tepungnya 250 gram. Kalau untuk jualan ada yang dijual kiloan ya teman-teman, jadi nggak di dalam kemasan, itu harganya lebih murah kalau untuk jualan ya, supaya meminimalisir modal. Cuman di sini saya lebih suka pakai yang kemasan karena lebih praktis, tidak perlu disaring lagi. Lalu saya mau timbang gula pasirnya 30 gram. Di sini saya pakai gula pasir yang butirannya kecil-kecil ya teman-teman, karena kalau butirannya kecil-kecil itu nanti lebih cepat larutnya pada saat di mixer. Saya pernah pakai gula pasir yang butirannya itu kasar ya, besar-besar. Pada saat di mixer itu gulanya lama ininya, ancurnya lama larutnya. Jadi usahakan menggunakan gula pasir kemasan agar proses ulennya lebih cepat. Nah, ini yang buat donatnya lebih enak dan lebih lembut dibandingkan donat-donat lainnya. Saya menggunakan Royal Palmia butter margarin agar rasa donatnya lebih enak dan teksturnya lebih lembut.
Ini harumnya nanti bakalan butter banget teman-teman, dan saya jamin donatnya itu akan benar-benar empuk dan lembut. Butter ini bisa kalian gunakan untuk roti dan bolu. Harganya juga terjangkau, gampang banget kalian beli, ada di toko bahan kue. Hampir di semua toko bahan kue jual Royal Palmia. Sebenarnya kalian tidak perlu pakai butter, bisa juga pakai margarin. Cuman di sini resepnya donat tanpa susu dan telur, jadi saya cari bahan alternatif yang bisa menggantikan rasa dan aroma gurih dari telur, yaitu butter. Resep ini sering saya gunakan karena bahannya tidak banyak. Kalau misalnya kalian sedang minim bahan ya, sedang tidak ada susu atau telur, cukup menggunakan tepung, ragi, dan butter aja sudah bisa jadi donat. Ini resepnya juga bisa buat roti ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngemil-ngemil sore nih, bisa nih pakai resepnya karena bahannya juga nggak banyak dan proses pembuatannya juga terbilang mudah ya teman-teman. Nah ini garamnya 1 gram aja. Langsung saya campur dengan menteganya karena di akhir akan digabung ya butter dan mentega garamnya. Lalu di sini ada ragi instan. Nih ragi instannya saya sudah punya, saya beli dari 6 bulan lebih yang lalu. Merek yang saya pakai Mauripan. Ini saya beli yang kemasan 500 gram karena saya suka bikin roti, donat, dan bakpao. Jadi saya belinya langsung yang ukuran besar. Teman-teman, kalau kalian beli ragi instan, usahakan selalu menutup kembali kemasannya, lalu dibungkus lagi plastik, kemudian masukkan freezer. Nah itu dijamin raginya awet untuk waktu yang lama, karena ragi tidak boleh terpapar udara terlalu lama karena akan merusak kualitas ragi itu sendiri. Ini cara saya menyimpan ragi, bisa kalian lihat di video. Saya bungkus plastik, kemudian saya ikat kencang ya teman-teman supaya tidak ada udara yang keluar masuk. Kemudian saya lapisin lagi plastik, lalu saya ikat. Nah ini ragi ini sudah 6 bulan ya saya gunakan dan raginya masih tetap aktif. Setelah diikat, masukkan di dalam freezer. Supaya kalian tidak bolak-balik beli ragi nih, bisa pakai tipsnya saya. Jadi untuk ragi yang satu kemasan kecil itu kan tidak satu kemasan ya dipakai. Biasanya satu kemasan itu untuk 1 kilo tepung. Kalau kalian cuma pakai 1/4 kilo aja mungkin nggak menggunakan satu kemasan itu ya. Jadi lumayan nih daripada setiap kalian mau bikin harus beli lagi karena ragian di rumah rusak. Kalian bisa pakai tips dari saya cara menyimpan ragi yang benar agar raginya bisa tahan lama. Oke teman-teman, ini bahannya sudah semua saya siapkan, dari tepung terigunya, gula pasir, ragi, butter, garam, dan airnya 150 ml. Saya mau siapkan dulu hand mixernya. Jadi saya nggak mau ulenin tangan ya teman-teman, supaya mempersingkat waktu dan hasil adonannya itu lebih maksimal gitu, kalisnya lebih maksimal dan tidak memakan waktu yang banyak. Ini saya masukkan tepung terigunya, kemudian gula pasir,
kemudian ragi. Ini raginya nggak perlu dilarutkan di air ya, karena saya mau pakai mixer, jadi langsung aja. Nah, sebelum masukkan air, bahan keringnya dicampur rata dulu ya teman-teman, supaya nanti pada saat airnya dituang itu bahan keringnya sudah tersebar, sudah tercampur rata dengan bahan lainnya. Jadi tepung, ragi, gulanya itu sudah menyebar. Kalau teman-teman mau ulenin pakai tangan boleh ya teman-teman, karena ini kan tepungnya cuman pakai 1/4 kilo aja, jadi adonannya tidak banyak ya. Kalau kalian mau ulenin pakai tangan silakan, kalau mau pakai mixer juga silakan, terserah kalian. Untuk proses ulenin tangan biasanya saya kecepatan manusia ya, 25 menit sampai 30 menit itu saya pakai kecepatan yang standar aja. Jadi kalau terlalu cepat juga cepat capek ya. Untuk mixer, kalau pakai mixer kira-kira 15 menit hingga 20 menit. Di sini saya menggunakan speed 1 dari awal hingga akhir. Kenapa? Karena adonan itu semakin kalis akan semakin berat, dan saya nggak kuat ya. Jadi tangan saya tuh nggak kuat menahan mixer kalau terlalu cepat. Jadi semakin cepat semakin berat, semakin kuat juga ya ininya putaran mixernya. Jadi untuk supaya tangan saya nggak cepat pegel gitu, jadi saya cuma pakai speed 1 aja. Ini opsional ya, kalau kalian mau pakai sampai speed 2 juga boleh. Ini mixer pertama, di mixer sampai adonannya setengah kalis, jadi air dan bahan keringnya menyatu. Cara pakai mixernya, oke, ini tips berikutnya ya teman-teman. Jadi cara pakainya itu seperti yang ada di video, jangan dipendam di dalam. Jadi ikutin aja arah spiralnya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas. Jangan dipaksa untuk masuk ke dalam adonannya, layaknya kalian memixer adonan bolu. Dan jangan pakai standingnya juga ya teman-teman, karena itu sama aja kalian memaksa kerja mesinnya. Nah, ini udah setengah kalis. Saya mau masukkan butter dan garamnya. Ini mau saya pakaiin alas di bawahnya supaya wadahnya tidak goyang pada saat kita mixer adonan. Masukkan butter dan garam, kemudian uleni hingga kalis. Jadi ini proses pengulenan yang kedua ya teman-teman. Saya mixer hingga benar-benar kalis elastis selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Sesekali saya matikan mixernya agar tidak terlalu panas. Lalu sekalian membersihkan sisa-sisa adonan yang tertempel di dinding wadah. Saya mixer terus ya teman-teman, hingga semua bahannya tercampur rata. Jadi awal-awal ini adonan dan butternya terpisah, nanti lama-lama akan menyatu ya teman-teman. Ini cara mixernya seperti yang ada di video, jadi jangan dipendam di dalam adonan, ikutin saja alur spiralnya. Kemudian sesekali pinggiran-pinggirannya adonan yang terpisah dari adonan utama diarahkan ke tengah-tengah ya, ke adonan utama, jadi supaya semuanya tercampur rata.
Ini di mixer aja terus sampai benar-benar sampai benar-benar butternya menyatu dengan adonan pertama. Nah, ini prosesnya agak lama ya teman-teman, jadi kalian mesti ekstra sabar dan ekstra kuat. Di sini saya masih tetap pakai mixernya, tetap speed 1 ya teman-teman, supaya nggak terlalu berat kerja mixernya dan tangan saya juga nggak cepet capek. Nah, ini mau saya matikan dulu, diistirahatkan sebentar mixernya, sekalian membersihkan adonan yang tertempel di pinggiran supaya tidak ada yang terbuang ya. Ini semua dibersihin yang di pinggirannya. Lanjutkan memixer adonannya hingga kalis ya. Di video ini tidak saya potong ya teman-teman, jadi kalian bisa menonton video ini sambil membuat donatnya agar kalian bisa menyamakan adonan yang ada di video dan adonan yang sedang kalian buat. Ini udah mulai
kalis elastis ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat permukaan adonannya lebih mulus dibandingkan sebelumnya. Ini diterusin aja. Nah, ini mau saya cek ya, apakah adonannya sudah cukup kalis atau belum. Ini masih basah ya teman-teman, jadi bisa kalian lihat di jari saya itu adonannya masih nempel, artinya masih perlu di mixer lagi. Ini adonannya udah mulai berat ya teman-teman, sepertinya sudah mulai kalis. Ini mau saya coba dulu kira-kira masih lengket atau tidak. Kalau sudah tidak lengket lagi artinya sudah cukup elastis. Oh ya teman-teman, jadi adonannya ini akan rasanya itu lembab ya, lembab, dingin, kayak seolah-olah tuh minta dikasih tepung lagi. Jadi kalian jangan terpengaruh untuk memberikan tepung lagi, karena resep yang saya berikan ini sudah rasionya semuanya sudah sesuai. Jadi kalian cukup ulenin terus hingga betul-betul kalis. Oh, ini belum ya, jadi saya mau mixer lagi. Jadi memang tekstur adonannya itu lengket, basah ya, basah tapi tidak berair, cuman dingin gitu adonannya.
Ya, ini sepertinya udah cukup kalis teman-teman. Ini mau saya coba. Oke, ini udah ya teman-teman, tuh udah saya pencet-pencet adonannya, nggak ada yang lengket di tangan, artinya ini adonannya sudah kalis elastis. Ini mau saya coba tarik. Jadi kalau ditarik itu adonannya tidak mudah robek, itu artinya adonannya sudah kalis elastis. Ini udah cukup, tinggal kita proses lagi. Berikutnya mau dipotong timbang ya teman-teman. Sebelumnya ini di rounding dulu, dibersihkan pinggir-pinggirnya sama yang ada di spiral. Ini mau saya pindahkan ke wadah lain. Ini dulu ya teman-teman. Oke, ini alasnya mau saya taburin tepung agar adonannya tidak nempel di alasnya. Ini caranya disaring ya teman-teman, jadi nggak akan nggak akan nempel di satu tempat. Jadi ini mau ini dulu ditabur-tabur supaya adonannya tidak nempel, nggak berminyak gitu di alasnya, lebih gampang nanti roundingnya. Oke teman-teman, ini mau saya potong timbang. Untuk berat per donatnya yaitu 25 gram. Ini opsional ya, kalau kalian mau kalian boleh pakai 30 gram atau 50 gram. Ini mau saya bagi-bagi dulu, nanti kalau udah dibagi-bagi ditimbang, lalu kita rounding.
Teman-teman, kalau misalnya semuanya sudah selesai, adonan pertama yang kita rounding adalah adonan yang pertama kali kita timbang, jadi dari ujung ya, dari awal, karena adonan tersebut sudah duluan proofing dibandingkan yang lainnya. Nah, ini mau saya rounding, bisa pakai tangan, bisa langsung dialas. Usahakan roundingnya benar-benar mulus ya teman-teman, supaya nanti pada saat dicetak itu donatnya, permukaan donatnya mulus. Ini nggak apa-apa ya pakai tepung supaya adonannya nggak lengket di alas. Jangan lupa untuk menutup adonan dengan kain bersih atau plastik ya teman-teman, agar permukaan adonan tidak kering. Ini akan mempengaruhi kita pada saat meroundingnya. Jadi adonannya nanti tidak bagus ya, maksudnya pada saat di rounding nanti kering gitu, pecah-pecah. Setelah merounding adonan terakhir, kita akan menutup adonan, lalu kita proofing selama kurang lebih 15 menit atau minimal mengembang 2 kali ya dari ukuran normalnya. Nah, ini sudah 15 menit. Itu sebenarnya tergantung suhu ruang ya teman-teman. Kalau misalnya lagi musim panas, mungkin proses fermentasinya lebih cepat dibandingkan pada saat
musim hujan atau di malam hari. Nah, untuk proses cetaknya saya ada beberapa teknik. Yang pertama, saya mau pakai cetakan donat. Jadi ini cetakan donatnya baru saya beli. Satu paket itu ada ringnya, ada penekannya, dan ada lubangnya. Jadi ini bisa buat donat bomboloni juga. Jadi ini baru pertama kali ya teman-teman saya coba pakai cetakannya ini. Bagaimana cara pakainya saya juga baru mau belajar. Nah, ini mau saya tekan, tapi sepertinya kalau mau pakai cetakan ini harusnya sebelum di proofing udah dicetak gitu, udah ditekan, jadi bentuknya sudah ini ya, sudah set gitu. Cuman karena saya cetaknya ini setelah proofing, jadi adonannya penuh di dalam cetakannya. Nah, ini ada lubangnya, ini saya mau lubangin tengahnya. Jangan lupa selalu menggunakan ini ya teman-teman, dibalur tepung gitu, cetakannya dibalur tepung supaya adonannya tidak lengket. Nah, ini sudah ada loyang yang saya taburin tepung untuk menaruh donat. Untuk saya proofing terakhir ya teman-teman sebelum digoreng. Nah, ini mau saya lubangin. Sepertinya lubanginnya itu harus tanpa ringnya ya teman-teman, karena ini adonannya udah keburu proofing, jadi pada saat dilubangin adonannya itu keluar dari ininya, ringnya. Nah, ini semua sudah selesai saya cetak ya teman-teman. Terus kalau misalnya ada yang gelembung-gelembung di pinggirannya itu kalian bisa gunting seperti yang ada di video tadi, supaya pada saat digoreng nanti tidak ada gelembung yang keluar. Nah, ini cetak pakai tangan ya teman-teman. Ini saya nggak pakai cetakan, ini cuma pakai tangan aja, pakai jari. Nanti pada saat digoreng kita akan lihat hasil akhirnya, perbedaan yang dicetak, yang ditekan pakai tangan. Oke, kayaknya saya nggak mau pakai cetakan lagi dulu ya teman-teman, soalnya kalau pakai cetakan pinggirannya itu tidak mulus jadinya ya, karena sudah terlanjur proofing ininya adonannya. Ya, untuk sisa adonannya saya cuma mau tekan-tekan gini aja ya teman-teman. Setelah ditekan nanti saya lubangin pakai cetakannya. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada penekan, kalian bisa tepuk-tepuk pakai tangan seperti yang ada di video ini. Kalau nggak pakai cetakan, tinggal ditepuk-tepuk lembut aja ya dengan tangan, jangan terlalu ditekan, agar bentuk donatnya nanti pipih, tidak bulat. Karena pada saat digoreng nanti, kalau donatnya terlalu bulat akan susah dibaliknya, karena terlalu ngembang gitu. Ini mau saya lubangin.
Nanti sisa adonannya itu yang di tengah mau saya goreng aja buat cemilannya anak-anak kecil-kecil. Kalau kalian mau di mixer lagi bisa ya teman-teman, jadi yang sisa adonannya itu digabung kemudian di mixer ulang supaya adonannya kembali menyatu, supaya bisa menghasilkan donat lagi. Nah ini mau saya gunting gelembungnya supaya cantik nanti ya kalau udah digoreng. Nah ini mau saya cetak tangan, mau saya pipikan supaya bentuk donatnya nanti lebar. Ini ada gelembungnya, digunting lagi, di rolling dulu. Rollingnya pelan-pelan aja ya teman-teman, jangan terlalu ditekan, usahakan bentuknya bulat. Nah ini tengahnya mau saya lubangin pakai cetakan lagi. Supaya bentuknya stabil ya teman-teman, makanya saya pakai cetakan untuk lubangin tengahnya. Ini saya mau pipikan lagi, cetakin lagi pakai tangan seperti yang tadi. Ini sebenarnya udah ada lubangnya yang tadi ya teman-teman, cuma saya mau kasih contoh lagi ke teman-teman gimana caranya memipihkan donat. Tekan pelan aja ya, lembut, gak usah terlalu ditekan gitu. Nah ini caranya kalau mau dipindahkan diserok aja dengan tepung-tepungnya ya teman-teman, supaya donatnya nggak nempel di alas dan tidak merubah bentuknya. Jadi pada saat diserok, seroknya itu sekalian dengan tepung-tepungnya. Nah, ini saya mau bikin lagi, walaupun udah ada lubangnya di tengah ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini mau saya pipihkan lagi seperti tadi. Setelah semuanya selesai dicetak, kita proofing kembali selama kurang lebih 30 menit. Ini karena donatnya sudah
ke proofing ya sebelumnya teman-teman. Jadi saya nggak press lagi, jadi adonannya ini udah cukup ngembang. Saya mau proofing 30 menit aja. Panaskan minyak di wajan. Ini saya pakai 3/4 wajan supaya donatnya benar-benar ngambang di atas minyak ya, tidak menyentuh wajannya. Kalau menyentuh wajannya nanti gosong. Setelah 30 menit ini donatnya udah cukup ngembang ya teman-teman. Nah, khusus untuk donat yang terakhir ini, yang 3 ini ya, yang saya press itu mau saya tambahkan 30 menit lagi supaya ngembang lagi. Cara mengetes minyaknya sudah panas seperti ini ya teman-teman, sumpitnya udah kegoreng. Kemudian cara menyerok donatnya agar tidak merusak bentuknya, yaitu diserok dengan tepung-tepungnya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian yang digoreng adalah permukaan atasnya, seperti itu. Jadi atasnya duluan yang dibalik, yang digoreng di minyaknya itu yang permukaan atasnya duluan. Untuk satu wajan saya goreng 5 buah supaya ngembangnya maksimal ya, tidak terlalu penuh. Nah, goreng donat ini nggak perlu dibolak-balik ya teman-teman, supaya nggak makan minyak. Jadi cukup sekali balik aja. Kalau misalnya warnanya udah kecoklatan seperti ini, dibalik satu kali. Nah, ini udah kelihatan ya white ringnya, itu tandanya donatnya sempurna proofingnya, dan bisa kalian lihat permukaannya halus, mulus, karena adonannya benar-benar kalis elastis. Nah, setelah sisi keduanya sudah coklat, ini mau saya tiriskan. Kemudian lanjut goreng sisa adonan yang lain. Nah, ini khusus donat yang saya lubangin pakai tangan supaya lubangnya tidak tertutup. Saya tusuk pakai sumpit seperti ini supaya lubangnya tetap ada ya, nggak tertutup, karena pada saat digoreng donatnya akan ngembang. Kemudian mau saya goreng yang kecil-kecilnya. Ini lumayan buat cemilannya anak-anak yang kecil-kecil.
Nah, ini donat yang terakhir yang saya press pakai tangan, bentuknya lebar dan proofingnya udah cukup. Ini mau saya balik, ini white ringnya tetap muncul ya teman-teman tuh. Jadi bentuknya lebih lebar dibandingkan donat yang pertama. Yang ini lebih besar ya jadinya. Kalau donat yang pertama itu lebih penuh. Nah, sudah jadi semuanya. Donatnya cantik ya teman-teman, ada white ringnya dan tidak keriput. Bisa kalian lihat, ini bentuknya benar-benar ngembangnya sempurna, dan ditekan pun donatnya empuk ya. Tuh kembali lagi, jadi nggak batet. Nah, ini donat yang saya lubangin pakai tangan, bentuknya lebih gemuk ya, lebih penuh. Kemudian ini yang saya cetak menggunakan ring. Bentuknya hampir mirip dengan yang tadi, cuman lubangnya lebih stabil. Nah, ini yang terakhir yang dicetak pakai ini ya, yang saya tekan pakai tangan supaya bentuknya lebih lebar. Nah, ini terserah kalian mau menggunakan teknik yang mana nih, mau pakai cetakan, mau tanpa cetakan, tinggal kalian pilih yang mana yang paling mudah untuk kalian. Tinggal tambahin topping aja deh teman-teman, bisa pakai coklat, keju. Nah, di sini saya cukup menggunakan dusting aja, pakai gula donat karena rasa donatnya sendiri sudah cukup enak. Jadi saya mau pakai gula aja. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung komen di bawah ya. Jangan lupa untuk share video ini dan like. Semoga bermanfaat bagi kalian dan selamat mencoba di rumah.